Suasana haru dan penuh syukur menyelimuti perjalanan umroh Ruben Onsu. Setelah sebelumnya gagal melaksanakan ibadah haji, akhirnya Ruben mendapat kesempatan berharga untuk bertandang ke tanah suci. Meski kali Ruben terlihat menengadah tangan tinggi-tinggi, memanjatkan doa sambil berurai air mata. Puncak dari momen umroh perdana Ruben adalah ketika dirinya sangat berharga. Ia merasa seluruh pelayanan dari tim perjalanan hingga para ustadz pembimbing membuat ibadahnya lebih khusyuk. Dengan semangat penuh, langkah kaki Ruben pun begitu yakin ketika melakukan syai menyusuri Bukit Safa dan Marwah bersama rombongan umroh lainnya. Ia melangkah ke Masjid Nabawi untuk menjalankan sholat Isya. Seperti jamaah umroh pada umumnya, Ruben nyaris tak pernah melewatkan waktu-waktu sholat di Masjid Madinah. Ia juga mengunjungi masjid-masjid di sana demi mengenal lebih dekat sejarah Islam. Menariknya, di balik perjalanan umrohnya, Ruben mengaku ada sosok sahabat yang selalu mendukungnya, yakni Ivan Gunawan. Desainer dan presenter kondang itu diketahui menjadi salah satu orang terdekat yang memberikan semangat besar baginya, bahkan sejak pertama kali memutuskan mualaf. Excited banget, antusias sampai nggak bisa tidur semalam, heboh banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini merupakan sebuah proses buat dia. Jadi aku bilang nikmatin karena dia dapat undangan juga dari Allah. Jadi insya Allah semua rangkaian ibadah Ruben yang ada di Tanah Suci bisa benar-benar dinikmatin, dan Ruben punya rasa cinta yang lebih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Support, karena kan namanya orang nggak pernah pergi pasti punya banyak kekhawatiran ya, tapi saya mematahkan kekhawatiran itu bahwa ya ibadah itu memang senikmat dan seenak itu sih. Kini Igun, panggilan akrabnya, sedang dalam proses hijrah dengan keinginan kuat untuk lebih dekat kepada Tuhan dan menjalani hidup yang lebih baik setelah menjalani ibadah haji. Ia memilih untuk membatasi kehidupan sosial, mengurangi kegiatan malam, dan lebih fokus bekerja serta beribadah. Igun berharap tetap bisa terus konsisten dengan pilihannya untuk hijrah dan memperdalam Islam. Ia pun memilih untuk pulang ke rumah setelah bekerja agar tak punya waktu di luar. Ia pun bersyukur karena lingkungan dan kesibukannya justru menjadi pelindung dari godaan yang tidak diinginkan. Kalau saya sih tetap berpikir yang baik-baik. Namanya kita selalu berusaha yang baik-baik. Jadi insya Allah hasilnya pun juga jadi baik. Karena buat saya di dalam sebuah karya yang saya buat, karya yang saya bangun selama ini, saya juga harus mengembalikan keuntungan yang Allah titipkan ke saya itu untuk kembali ke umat. Jadi caranya masing-masing, caranya tuh banyak, setiap orang punya cara yang berbeda-beda gitu. Jadi saya daripada minta-minta orang untuk berzakat, jadi mendingan saya bikin karya tersebut bisa dibeli, bisa terjual, tapi secara tidak langsung customer saya juga ikutan berzakat gitu. Usaha yang kita bangun memang harus ada yang kita kembalikan untuk keperluan umat lagi gitu. Jadi memang ini sudah merupakan sebuah komitmen dari awal. Igun terus menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Terbaru, ia merelakan tas termahalnya untuk dijual. Igun merasa apa yang dimilikinya sekarang di dunia hanyalah sementara. Karena itu, ia berani merelakan tas mahalnya untuk dijual, yang hasilnya nanti diniatkan membangun masjid di Jepang. Keputusan baik ini amat disyukuri olehnya. Setelah melihat kekuasaan Allah, Igun merasa bahwa apa yang dimilikinya saat ini merupakan titipan.
sebesar 2 miliar rupiah dari hasil penjualan busana yang saya buat. 2 miliar tersebut akan segera disalurkan untuk sahabat-sahabat kita di Palestina, dan insya Allah saya sedang mencari waktu yang tepat untuk bisa langsung menyerahkan, antara mau ke Jordan atau mau lewat Egypt, lewat Mesir. Kita masih berkoordinasi, dan insya Allah semua yang kita niatkan ini memang bisa langsung sampai ke tangan yang ada di Yokohama. Saya juga akan mengeluarkan seri kerudung, judulnya My First Love in Yokohama, akan segera rilis bulan depan insya Allah, dan banyak lainnya ya. Jadi insya Allah karena memang pembangunannya juga untuk umat, jadi insya Allah saya ingin mengajak partisipasi secara tidak memaksa. Jadi saya membuat karya, dan alhamdulillah karya tersebut diminati, dicintai, bahkan dicari, bahkan sampai diperebutkan, sampai bela-belain open PO, bela-belain mau menanti, mau ngantri gitu. Jadi aku bersyukur banget sih. Ya kalau tas alhamdulillah sampai hari ini belum laku nih. Jadi buat teman-teman infotainment, saya lagi menjual tas Hermes saya, kroko warna hitam, yang insya Allah kalau itu laku, hasil penjualannya semuanya akan saya sumbangkan untuk pembangunan masjid di Yokohama. Pengennya buka dari harga 500 juta. Tapi kalau bisa dijual 1 miliar alhamdulillah, karena buat masjid juga. Kenapa? Karena saya udah pernah dititipkan pakai sama Allah, udah pernah pakai, udah pernah ngerasain. Jadi ya udah kenapa saya jual? Karena dulu saya belinya juga nyicil, berat gitu kan, pakai cinta untuk bisa ngedapetinnya. Jadi makanya saya pengen ngembaliin lagi ke Allah dengan cara yang dong. Jadi kalau misalnya kita menjual sesuatu yang memang kita suka, yang kita sayang kan, ya insya Allah juga meaningful gitu.